Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak baik, ibu baik, semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat bahagia kita. Jadi saya kalau ditutup curiga. Kita semua berharap kepada Allah. Pagi hari ini kita doanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat subuh kita tadi mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mari kita memuji Allah dengan menyebut namanya Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Takbir 3 kali secara bersama-sama. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian membaca surat An-Nur ayatnya 24 kita hafalkan. Surat An-Nur ayatnya 24 kita hafalkan. Yauma bareng-bareng. Yauma Tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yauma tashhadu alaihi alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Surat An-Nur ayatnya 24 itu yang dihafal di sini. Nanti yang dibuka di rumah surat Al-Fussilat. Nanti dibukanya di rumah. Kalau yang dihafal di sini tadi Quran surat An-Nur ayatnya 24. Alhamdulillah sudah hafal Qurannya surat An-Nur. Hafal suratnya surat An-Nur ayatnya juga hafal. Ayatnya berapa? 24. Itu yang dihafal di sini. Kalau yang dibuka di rumah surat Al-Fussilat ayatnya 20 sampai 24. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Ya.
yang dibuka di rumah Quran surat Al-Fussilat ayatnya 20 sampai 24. Tangan ini ternyata milik Allah, yang menjadikan pandai bicara juga Allah. Kalau di sini tidak bisa dia ngomong. Berdasarkan Quran surat An-Nur itu yang kita hafal tadi, nanti di sana ngomong. Di sana mana? Akhirat. Kalau di sini mana? Dunia. Padahal kita aslinya bukan orang sini, aslinya orang sana. Kita pasti akan ke sana. Wong kita aslinya orang sana. Pasti kita cepat atau lambat akan ke sana. Meskipun belum pernah ke sana, tapi kita pasti yakin akan ke sana. Wong aslinya orang sana. Oleh karenanya jangan meremehkan apa-apa yang ada di sini. Awak ayatnya lebih dibahas itu apa ya? Surat nomor An-Nur ayatnya berapa? 24. Makanya buat saksi yang banyak di sini adalah saksi yang meringankan kita di sana. Saya ulang ya, buat saksi yang banyak di sini adalah saksi yang meringankan kita di sana. Makanya nanti banyak orang setelah sampai ke sana lolong-lolong minta tolong ingin kembali lagi ke dunia. Begitu tangannya ngomong kan kita jadi kaget. Kamu dulu di dunia nggak bisa ngomong, iya di dunia, tapi ini sekarang kamu berada di akhirat. Nah makanya ayo sadar kita, kalau kita mengandalkan CCTV biasanya iso rusak. CCTV itu tidak bisa merekam juga bisa, tapi kan kita punya malaikat raqib dan atid. Itu saksi itu karena nyatet terus apa yang kita kerjakan. Bahkan Allah saking sayangnya kepada kita, Allah memberitahu perkara ini adalah perkara saksi ini agar kita lebih mawas diri, hati-hati dengan perkara apa saja yang berpotensi mengundang masalah untuk kita semua. Makanya kita pada hari ini saya sudah siapkan materi yang membuat kita terinspirasi untuk melakukan banyak perubahan. Di sini ini, di media ini hampir separuh jelek, tapi separuhnya baik. Maka pilih yang separuh baik, karena jelas di sini banyak sekali kejelekannya, bahkan bisa dibilang paron-paron. Makanya kalau saya mau ngupload sesuatu, saya mesti mempertimbangkan dampaknya. Jadi saya tidak pernah asal upload, dan sesuatu yang sudah saya upload di internet tidak saya hapus, karena itu menjadi saksi untuk saya. Makanya ibu-ibu yang baik, bapak-bapak yang baik, terutama juga ibu-ibu, karena saya sering menjumpai kaum perempuan yang norak, ya, jorok, jelek, mengupload tubuhnya dengan tanpa busana, bahkan telanjang dan buruk sekali. Dan saya sebenarnya tidak ingin melihatnya, tapi karena judul sendiri, jadi saya kalau dulu mencari gambar porno itu susah, tapi kalau sekarang kita dicari oleh gambar itu. Makanya saya kan kaget judul wah terus ini terus tak tutup nang ini ya kan. Saya menang wae tak keme kok malah gede gitu ya. Terus akhirnya saya bilang sama anak saya itu, "Lek, sini nih, iki ono apa gambar loyo ini." Anak saya, "Wah, Abi itu esuk-esuk nonton koyo ini," gitu ya. Orang nonton itu keluar sendiri, caranya menghilangkan gimana? Ini loh yang pojok ini ada, nah yang konek dengan butuh yang pencet konek gigi ya toh. Artinya betapa akrabnya anak-anak sekarang dengan perkara itu. Ya, ibu-ibu yang baik, bapak-bapak yang baik,
Mari kita bersama-sama dengan nasihat-nasihat yang sudah kita sampaikan. Nasihat yang paling baik itu Al-Quran, setelahnya hadis, setelahnya apa? Kematian. Ya, ulang ya, 3 nasihat yang hebat. 1 Al-Quran, jelas itu bagi orang mukmin. 2 hadis, yang ketiga kematian. Wong ini wis ora iso dikandani dengan Quran, ya wis, dan hadis ora iso dua-duanya, ya wis. Tinggal 1 nasihat lagi adalah kematian. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat untuk meninggal saja. Saya ulang ya, supaya kita semuanya lebih menyadari betapa ruginya kalau kita menjadikan dunia ini adalah sumber kesibukan, di mana kita akhirnya dibuat sibuk sehingga akhiratnya jadi lupa. Makanya kita semua harus mengingatkan perkara akhirat, karena manusia ini sifatnya gampang lupa dengan urusan akhirat. Makanya urusan akhirat ini harus selalu diingatkan, Kalau dunia nggak usah diingatkan, ingat terus, namanya saja dunia. Dan dengan hutang 50.000 dengan saya, sebelum dikembaliin sampai kapanpun, dengan meruh saya mesti ingat, saya hutang kayak seker. Kapanpun sampai waktunya sampean melunasinya, itu pasti akan terus ingat. Dunia itu sedemikian rupa. Maka nikmat beriman itu khusus sifatnya. Jadi nikmat itu dibagi 2. Yang pertama, nikmat yang bersifat khusus adalah iman. Iman itu kelezatannya istimewa, khusus. Makanya orang-orang yang dikasih nikmat iman itu dia beriman kepada Allah, karena sesungguhnya orang itu tak punya iman. Yang punya iman itu Allah. Allah itu kalau menghendaki orang itu beriman, maka diberinya dia iman. Kalau tidak dikehendaki beriman, sampai kapanpun dia tidak akan beriman. Maka kita bersyukur kepada Allah, menikmati takbir, rukuk dan sujud saat menyembah Allah, terasa nikmat sekali. Bahkan kalau kita belum sholat, itu terasa ada sesuatu yang membebani dalam arti kita merasa bersalah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, nikmat iman. Yang kedua, nikmat umum. Ya, nikmat umum itu misalnya matahari. Matahari itu kenikmatannya boleh dinikmati oleh siapa saja. Karena umum tidak harus beriman kepada Allah, tidak harus bertuhan Allah, bahkan tidak harus beragama untuk menikmati nikmatnya bagaimana matahari. O2, oksigen, itu juga nikmatnya umum. Siapa saja boleh menghirup tanpa harus beriman kepada Allah. Air ini nikmatnya juga umum, siapa saja boleh menikmatinya. Sampai sahabat Nabi kita bertanya, ya Rasulullah, kenapa itu nikmat semacam itu dibiarkan umum seperti itu oleh Allah? Jawaban Nabi kita, karena benda-benda itu di hadapan Allah remeh-remeh sekali. Ujung-ujungnya akan dimusnahkan, ujung-ujungnya akan dihancurkan. Maka nikmat iman inilah yang sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dengan kita merenungi, mentadaburi Quran surat An-Nur, surat Al-Fusilat, nanti kita akan terbuka lebar bahwa lidah kita tidak harus ada mulutnya, tidak harus ada giginya, ditaruh di atas meja, ngomong sendiri dia, tangan kita ngomong sendiri, kaki kita ngomong sendiri, telinga ini ngomong sendiri, mata ini ngomong sendiri. Bahkan di surat Al-Fusilat disebutkannya kulit-kulit kita juga bicara sendiri. Oleh karenanya pada saat itu Nabi kita ini tersenyum-senyum dan hampir tertawa. Lalu Umar bertanya, ya Rasul, dengan kok tersenyum-senyum sedemikian rupa, apa nopo? Baru saja Allah beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku wahai Umar, peristiwa kiamat, ada 2 orang yang menghadap Allah dengan pandangan yang tertunduk. Lalu orang yang pertama berkata, ya Allah, ini loh
saudaraku yang ada di sebelahku ini, orang yang ada di sebelahku ini menggolimi aku, menyakiti aku, melukai hatiku terus-terusan selama dia hidup di dunia. Ini orangnya, ini loh ya Allah, nih orangnya di sebelah saya ini. Maka pahala dia berikan kepadaku ya Allah, karena orang ini menyakiti aku terus. Jawaban Allah gimana? Lah, bagaimana aku akan berikan pahalanya untukmu? Wong orang yang ada di sebelahmu itu tidak memiliki pahala sama sekali. Nah kalau begitu ya Allah, dosaku saja ini timpakan ke dia. Pada saat itu Nabi kita menitiskan air mata ketika bercerita tentang ini. Umar bertanya, ya Rasul, kok tiba-tiba jenengan menitiskan air mata? Kok sepi banget ya suasana? Coba saya akan bilang halo dengan hai ngoten nggih. Dicoba. Halo. Hai. Kalau aku hai dengan Halo. Kok sepi tak mek do ngilang ngendi. Ya, nanti kalau saya halo dengan alhamdulillah. Bapak Ibu, Ibu baik, selalu baik, senantiasa berbuat baik. Saya ulang ya, saya bilang Ibu baik, dengan katakan selalu baik ya. Terus saya bilang senantiasa, dengan jawabannya berbuat baik. Dicoba. Ibu baik, selalu baik. Bapak-bapaknya mendukung ya, karena itu ya mohon maaf ini kompak ya. Ibu baik, Selalu baik. senantiasa Berbuat baik. berbuat baik. Nanti pulang itu akan teringat ibu baik. Coba ibu baik, Selalu baik. senantiasa Berbuat baik. yes, halo. Hai. Coba di sekolah ini ibu baik ya. Pasti burimu baik ngomong. Tadi itu loh kisahnya itu menarik, asik. Di tahun ini kita jadi lebih berhati. Baik. Lalu orang ini ketika Rasulullah Nabi kita ini mengkisahkan, karena ini hadisnya panjang, riwayatnya Al-Hakim ya yang kita ceritakan ini, supaya kita semuanya benar-benar memetik sebuah pelajaran yang sangat besar, di mana kedua orang ini mengadu kepada Allah, dan sampai-sampai ketika orang ini berkata, ya Allah, kalau memang dia nggak punya pahala, ya dosaku saja timpakan ke dia. Pada saat itu Nabi kita menitiskan air mata. Lalu Umar bertanya, ya Allah, ya Rasul, dalam kisah itu kok sampai jenengan menangis sedemikian rupa? Memang apa yang terjadi? Wahai Umar, kondisi pada saat itu jadi mencekam. Setelah masing-masing orang tangannya ngomong, kakinya ngomong, telinga ngomong, anggota badan ngomong, akumulasi dosa menjadi besar, dan setiap diri menginginkan ada yang memikulkan dosanya karena saking beratnya dosa yang didapatinya. Bahkan dosa yang di sebalik kukunya sekalipun akhirnya jedul mula memberikan kesaksian terhadap apa yang dulu dikerjakannya. Astagfirullahaladzim. Mari kita istighfar sekali. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, waktu panjenengan piknik kehujanan tadi diinformasikan itu salah satu nikmat dari Allah. Mudah-mudahan juga menjadi bagian dari kebahagiaan yang kita dapati. Terima kasih tim panitia pada pagi hari ini, pagi setelah akum ya Pak ya.
Vakum Covid. karena apa? Covid. Pandemi ya. Padahal kalau tidak pandemi kita pengajian. Makanya meskipun tidak pengajian asbab pandemi, kita tetap mendapati pahala sebagaimana kita pengajian. Karena kita tidak ada niat untuk menghentikan pengajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini datang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, setelah kisah ini sampai orang ini meminta agar dosanya ditimpakan kepada ini orang yang melukai dirinya, maka Allah berfirman, tegakkanlah kepalamu. Akhirnya kedua orang ini menegakkan kepalanya. Begitu kepalanya ditegakkan, matanya melihat sesuatu di depannya, Allah takbir orang ini. Karena apa? Karena di depan matanya dia melihat surga yang sangat indah. Bahkan di tengah surga itu ada bangunan rumah yang sangat-sangat indah, dibangun dari berbagai komponen, berbagai barang-barang yang sangat istimewa di surganya Allah. Sampai orang ini bertanya, ya Allah, itu rumah di surgamu indah sekali. Itu untuk nabi siapa ya Allah? Itu untuk syuhada siapa ya Allah? Rumah itu ya Allah. Jawaban Allah gimana? Itu bukan untuk nabi. Itu bukan untuk nabi. Itu juga bukan untuk syuhada. Nah terus kaget itu ya Allah. Itu rumah untuk orang-orang yang bisa membayar dengan harga yang sangat mahal. Lah sinten sing saged bayar dengan harga itu ya Allah? Kamu juga bisa. Saya. Wah, gede saya ya Allah. Ya, kamu juga bisa. Lantas saya bagaimana cara membayarnya? Kamu maafkan orang yang ada di sebelahmu itu, kamu maafkan. Masya Allah, didekat lalu dia berkata, ya Allah, sudah aku maafkan saudaraku ini dengan hatiku, sudah aku maafkan orang ini ya Allah, saudaraku ini dengan lisanku, dan aku juga memaafkan dengan anggota badanku, sempurna aku memaafkan dirinya. Kalau begitu gandeng tangannya, sudah aku gandeng. Menikah sudah gandeng. Ya kalau sudah kamu gandeng, kalian berdua masuk ke surga, rumah yang ada di surga itu. Akhirnya mereka diizinkan oleh Allah untuk masuk ke surganya Allah. Ini ada di dalam Quran, suratnya surat Ali Imran, ayatnya 133, 134, 135, bahwa orang yang memaafkan saudaranya, saya ulang, orang yang memaafkan saudaranya, dia akan mendapat predikat takwa. Sedangkan predikat itu merupakan tiket untuk memasukkan surga dirinya ke dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memaafkan dan ia mampu memaafkan, karena memaafkan itu sangat berat, lebih-lebih yang mau kita maafkan orang yang tidak pantas untuk dimaafkan. Namun karena ini memaafkan itu pahalanya gede, bernilai gede, mari kita belajar memaafkan. Kalau lisan belum mampu, maafkan dengan hati kita, karena suaranya didengar Allah meskipun tersembunyi dalam di sini. Makanya maafkan, tobat, maafkan orang-orang yang hingga saat ini masih membenci-benci kita, mendengki-dengki kita, membuli-buli kita. Maafkan. Sampai ke rumah Pak. Alhamdulillah, Masya Allah.
Bapak Ibu, 30 menit itu ternyata cepat. Ini sebentar lagi sudah jam 7. Kita sudah mendapati salah satu kisah yang sangat menarik dikisahkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selaku umatnya yang pendek-pendek umurnya, saya ulang, selaku umatnya yang pendek-pendek umurnya, kecil-kecil badannya, tapi besar amalnya. Saya ulang ya, menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pendek-pendek umurnya, kecil-kecil badannya, namun besar amalnya. Sampai Nabi Allah Adam alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah Roh, ada 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku, namun diberikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Nabiullah Adam bersabda, Allah, sungguh taubatku diterima di Mekah, tetapi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pendek umurnya, kecil badannya, besar amalnya, mereka tidak harus datang ke Mekah, tapi mereka mau bertobat di mana saja, mau berdoa di mana saja, doanya akan Engkau kabulkan. Mulia sekali itu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, dulu saya berbaju, lalu kau telanjangi aku setelah aku bermaksiat sekali kepadamu. Sedangkan umat Muhammad bermaksiat berkali dalam keadaan telanjang, namun mereka diperkenankan untuk mengenakan bajunya lagi. Mulia sekali mereka itu. Wahai Allah Rabb Tuhanku, dulu aku bermaksiat sekali, dipisahkan aku dan istriku. Sedangkan umat Muhammad berkali maksiat, dipisahkan antara suami dan istrinya. Mulia sekali itu mereka. Allah, dulu aku di surga, ya, kemudian kau hukum aku setelah aku bermaksiat, lalu dikeluarkan aku dari surga itu. Sedangkan umat Muhammad siang dan malam berkali-kali maksiat, namun mereka akan Engkau masukkan ke surga ketika mereka bertobat dan tobatnya Engkau terima. Sungguh mulia itu umat Muhammad yang kecil-kecil badannya, pendek-pendek umurnya, namun besar amalnya. Alhamdulillah, kita semuanya memiliki Nabi dipilihkan oleh Allah, adalah Nabi yang akan membela kita saat kita butuh pertolongan. Karena pada saat itu setiap orang menolong-nolong minta tolong dan tidak ada satupun pertolongan. Sehingga mari kita bersama-sama melakukan perubahan-perubahan. Karena Allah mengabarkan kepada kita, Allah itu punya kubur, di mana kubur itu termasuk alam milik Allah. Sedangkan kita sekarang ini ada di alam dunia. Dulu pernah kita di alam gelap perut, alam rahim,
kita pernah mengalami di situ dan kita tidak bisa menceritakannya bagaimana saat kita di sini. Lalu kita sekarang berada di alam dunia ini. Tetapi Nabi kita mengabarkan perkara alam milik Allah, yaitu alam kubur, yang kita juga pada akhirnya akan berada di situ. Karena mati tidak mencari siapa orang yang paling tua. Itu fakta. Mati juga tidak mencari siapa orang yang sakit keras, tapi mati pasti datang kepadamu, mengunjungimu, menjemputmu, wahai orang-orang yang sudah tiba waktunya mati. Oleh karenanya mati itu pasti. Mari kita pikirkan caranya mati. Ada mati yang baik, ada mati yang tidak baik. Dalam istilah agamanya ada yang husnul khotimah, ada pula yang su'ul khotimah. Oleh karenanya, ayo ibu, bapak, kita siapkan, kita mempersiapkan. Memang alam milik Allah yang disebut alam kubur ini, yang pertama dikabarkan oleh Nabi kita bahwa alam itu gelap. Jadi kubur itu sangat gelap. Saking gelapnya bisa menjadi siksaan tersendiri bagi orang yang bermukim di dalamnya, berada di dalamnya. Kubur itu gelap. Lalu Nabi kita menunjukkan kepada kita semua amal apa yang bisa terhindar dari perkara itu. Subhanallah. Yang pertama Nabi menunjukkan di mana sholat tarawih, sholat lahir. Kalau kita sebut sholat lahir, kalau kita sebut sholat tarawih, berarti di dalam bulan Ramadan. Kita sebut sholat tahajud kalau kita habis bangun tidur. Namun kita menyebutnya sholat lain, sholat malam yang dikerjakan setelah sholat isya. Ternyata salah satu fadilah terbesarnya kita akan terlindungi dari perkara gelapnya kubur ini. Oleh karenanya ini hampir kita Ramadan, jangan lagi meremehkan perkara sholat lain atau yang disebut sholat tarawih. Kalau puasa siangnya, malamnya kita tarawih, atau kalau malamnya kita tarawih, siangnya kita berpuasa. Jangan berpuasa lalu kita malamnya meremehkan perkara tarawih. Kalau dulu kita memang belum tahu, tapi kalau hari ini sudah mendengar, sudah tidak ada alasan lagi. Setelah kita umur 40 tahun, kita cuek-cuek dengan perkara akhirat. No. Tidak boleh kita. Nah ini saya kalau pas ini ngambil nafas nanti untuk berbicara lagi 15 menit terakhir. Iya ya Pak, ini pengajiannya terasa cepet, nembe wae langsung wes rampung. Bahkan kayak sing merem burung sempat melek ya. Wes rampung ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, memang ngaji itu kalau senang, kalau gembira itu terasa cepat. Kayak orang sholat itu abok sing maca suwene kaya apa mergo seneng jadi nyaman. Nek ora seneng ngrupuk ngene iki iso-isone ngomong kesuwen ngono ya. Lah sisi ndelale kancane ayo aku nang imame tarawih kae sengit ya. Akhirnya sampean sesuai golek mushola liya ya. Kowe kok ning mushola, nek kono suwe ya. Masya Allah Bapak Ibu, kalau hari ini kan seterusnya sudah tidak lagi ya model-model yang kayak gitu. Itu dulu ya toh. Sekarang pokoknya saya mau tarawih Pak, imamnya siapapun saya sami'na wa ta'na. Kalau aku nggak mampu ya aku mau duduk, kalau nggak mampu berdiri saya akan bawa musik. Pokoknya saya akan buat yang senyaman-nyamannya. Wong nyatane suwate dawa-dawa masih aku bokor sinta. Jadi saya sholatnya duduk. Ono arep sak
Quran diwaca kabeh ya kowe tapi jenenge ngancam ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih ya kebersamaannya, mudah-mudahan ini majelis embun pagi yang sangat baik yang dulu digagas dengan baik menjadi amal soleh dan amal jariah untuk kita semuanya ya. Insya Allah kita teruskan ya, kita sudah mendapat nasihat yang sangat baik loh dari awal hingga akhir. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal saja. Itu sudah kita pahami betul, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi menyiapkan apa-apa yang mesti harus kita siapkan. Karena baltu firunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi kalau memang sudah dikabarkan dunia ini tidak ada apa-apanya, wong ujung-ujungnya juga akan dihancurkan, maka nilai tertinggi kita adalah menjadikan amal dunia menjelma menjadi amal akhirat. Jangan sampai yang justru itu amal akhirat malah berubah menjadi amal dunia. Kita jadi rugi sekali karena salah niatnya. Jadi kan aja terpundi. Lalu ini orang masjid kok gak dono. Ora, aku kepengin tarweh dono. Lah apa kok tarweh dono? Jadi ora apa-apa, pokoke ning kono ana tarweh. Aku kok duwe kene tarweh beda. Ning kono ya yo tak kandhani, kok nek pertengahan bulan tarweh kuwi ana pembagian. Nek sing taun wingi aku dinehi jare, nek sing kakung sarung, karo tambahan duit selawe. Kuwi sing taun wingi. Nek kowe iki tarwahe mergo kuwi sing ngomong ngono lah ya kowe to. Apa yo kowe ngerti atiku? Wes iki kok sulit wonge, aku tak mangkat. Kowe nek arep loro yo loro, nek aku tetep wong ning kono iya ana tangen. Walau ditambahi jare, ditambahi duwe, kuwi sing taun wingi, taun saiki saya berharap kepada Allah mudah-mudahan nanti jauh lebih banyak tambahan. Wah, anakku ngono kuwi tarwahe nyate mergo kuwi. Yo perkara niat kuwi pribadi. Ora ana wong sing bisa maca niate ning jero ati wong. Wis kowe nek arep rono, aku tetep arep rono. Wis yo yo jebulane ngetut kene duwe. Aku melu kowe wae. Masya Allah, tiba saatnya pembagian digoleki. Esok-esok diwarani. Kowe iki piye mau muni? Tak goleki lho kowe. Yo wis dibagi. Aku entuk jare bojoku yo entuk sarung duwite 100 ya wis yo bojomu aku mau biar muangkat iku sirahku kita Masya Allah, niat itu ada yang benar, ada yang salah. Niat juga ada yang kuat, juga pula lemah. Niat juga bisa dipengaruhi, niat pula tidak bisa dipengaruhi. Oleh karenanya luruskan niat kita untuk mengibadahi Allah agar apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini bernilai tinggi di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah jika perlu, bahkan seharusnya apa-apa yang menjadi amal dunia kita jadikan amal untuk akhirat. Maka bersihkan kita dalam berniat mengibadahi Allah.
mengeluarkan apa saja, mengerjakan apa saja, kita perbaiki niatnya. Alhamdulillah, kita pagi hari ini sudah mendapatkan salah satu nikmat kabar gembira dari Allah dan Rasul-Nya tentang perkara kubur yang gelap, namun kita punya amal sholat lain. Yang kedua, dikabarkan kubur itu sangat sepi. Saya ulang, dikabarkan kubur itu sangat sepi, saking sepinya menyiksa. Pernah merasakan kesepian rasa bahwa kita kumpul di banyak orang, namun kita tetap terasa sepi. Uripku dadi sepi mas, setelah suamiku meninggal. Aku dadi sepi dan kesepian, meskipun duduk di kerumunan dan keramaian, namun jiwa ini tetap terasa sepi. Pokoknya apa yang foto ngadeg. Kita teruskan amalnya bagaimana kita agar terbebas dari perkara kubur yang bentuknya sepi tadi adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu mencari sang pembacanya dimanapun berada. Makanya Al-Quran memiliki dan mensafaati siapapun yang membacanya, yaitu tentu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran adalah bagian dari ibadahnya, sehingga sungguh merindu orang-orang dengan lafal Al-Quran, merindu dengan ayat-ayat Allah yang tauliah, di mana ayat itu membuka hati kita, menunjukkan bagaimana luasnya kekuasaan Allah, yang ada di langit milik Allah, yang ada di bumi kekuasaan Allah, sehingga kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapannya. Maka kita hanyalah berlindung dan berdoa, kerjakan, lakukan apa yang Allah perintahkan, itu kita lakukan. Maka membaca Al-Quran juga bagian dari perintahnya Allah. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran akan dicari apa yang dibacanya. Bahkan hati kita jangan sampai kosong dengan ayat milik Allah itu. Maka kalau hati itu tiada Al-Quran di dalamnya meskipun satu huruf, maka itu orangnya sebagaimana rumah yang rusak. Nabi kita bersabda yang demikian. Oleh karenanya membaca Al-Quran adalah bagian yang sangat penting untuk kita semua. Di samping kita mendapati pahala setiap huruf yang kita baca, salah satu fadilah terbesarnya juga kita akan terbebas dari perkara sepinya lampu. Satu ketika saya mau ceramah di daerah Magelang Ngetan, terus buah ono gunung, pengajian akbar waktu itu, wisuda santri, tak kira santrinya cilik-cilik. Ternyata saya lihat santrinya sepuh-sepuh. Waktu itu ketua panitianya seorang perempuan. Ketika memberi sambutan, itulah aku dapat pelajaran. Yang waktu itu saya duduk di depan. Kata ketua panitia, begitu pegang mic dia berdiri lalu tangannya diangkat. Bapak Ibu, saya ini mu'alaf, dia seorang mu'alaf. Saya mendengar itu. Saya bersyukur kepada Allah, ada salah satu ustadzah yang membimbing aku membaca Al-Quran dengan mudah, sehingga dalam keislamanku selama 2 tahun, alhamdulillah saya sudah hatam Al-Quran 7 kali. Masya Allah. Aku nunggu langsung itu nasihat dari ketua panitianya itu. Islamku ini wis pirang tahun,
nek dibanding karo ketua panitianya. Nah kok ketua panitianya lebih rong tahun jadi orang Islam wis khatam berapa kali? 7 kali. Kalau boten ajeng takon jenengan pun kata pinter ya toh. Tapi setidak-tidaknya ini menjadi hikmah bahwa kita seorang-orang itu seumur hidup aja sampai tidak berhasil menghatamkan Al-Qur'an. Makanya bagi pemalas itu nek wong malas kan megah maca Quran. Jangankan maca Quran, dijawab opo wae nek wong males, jawabane yo males. Ayo ngaji yuk, males. Madang yuk, males. Astagfirullahaladzim. Makanya kita bagi pemalas setiap hari maca saayat mawon. Bar salat wajib maca saayat. Bar salat wajib maca saayat. Kompak. Bar salat wajib maca saayat. Tak ulang. Bar salat wajib maca saayat. Lagi. Bar salat wajib maca saayat. Dikai ngono ya. Bareng-bareng 1 2 3. Bar salat wajib maca saayat. Lagi. Bar salat wajib maca saayat. Terus sampai kelingane mik ya. Wis dipraktekke kanggo pemalas. Bar salat subuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Kalaupun toh ditertawakan, itu enggak apa-apa karena orang itu punya kebiasaan mentertawakan, bahkan meremehkan. Sedangkan kita membaca Al-Quran bukan untuk manusia. Makanya etel saja, jalan saja, biarin mereka meremehkannya. Wong kita sudah memulai, padahal memulai jauh lebih banyak daripada tidak sama sekali. Habis zuhur baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qur'anil Hakim. Shadaqallahul adzim. Pun masih ditertawain, masih diremehin, biarin aja. Nanti asar baca lagi, maghrib baca lagi, isya baca lagi. Sehari semalam 5 ayat, 2 hari 10, 3 hari 15. Nah kalau 4 hari 20. Bagaimana 1 bulan? Oke, ya toh? Bukan oke, tapi orang ini akan keluar menjadi orang istiqomah. Saya ulang, orang ini tadi keluar dia menjadi orang istiqomah, keluar dari penyakit malasnya itu. Makanya orang yang istiqomah dalam hal ibadah, amal soleh, meskipun yang dikerjakan kecil karena istiqomah, itu lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kubur itu sepi. Pada saat itu ketua panitianya pun masih berkata, Bapak Ibu, saya tak cerita sedikit ya. Waktu saya membaca Al-Quran, saya menitiskan air mata. Lalu suamiku pegang kepalaku dari belakang. Istriku, cintaku, kamu kok menangis? Ada apa? Atau kamu baca Al-Quran jadi hatimu terenyuh, tersentuh, sehingga air matamu mengalir sedemikian rupa? Tidak, suamiku. Bukan karena ini. Kenapa kamu kok sampai menangis itu? Saya itu pas baca itu teringat oleh apa? Teringat oleh mu'alaf yang lain. Apakah mereka ada yang bimbing dalam hal membaca Al-Quran sebagaimana dulu aku dibimbing? Lalu suamiku mendekap aku.
Dan suamiku berkata, istriku, aku suamiku, rela aku mengantarkan dirimu. Di mana mereka itu? Kamu datangi, ajari mereka itu untuk membaca Al-Quran. Saya siap mengantarkannya. Makanya Pak Mahroji Kudari, mohon maaf, ini ada yang seragam ini santri-santri yang sudah tua, yang kami ajari, kami datangi, diantar oleh suamiku dari rumah ke rumah mereka. Tentu tidak semua mu'alaf Pak Mahroji, karena ada orang Islam yang juga belum bisa membaca Al-Quran, gabung kepada kami, berhasil 200 orang yang berseragam dan membawa Al-Quran ini. Nanti mereka akan membaca Quran surat Al-Mu'minun. Mohon dicek dan dilihat, didengar. Kalau ada tajwid yang salah, makhrajul huruf yang kurang pas, tegurlah saya Pak Mahroji, karena mereka yang ngajari saya. Masya Allah. Saya jadi teringat hadis Nabi, sebaik-baik orang adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ini sang mu'alaf menurut saya merupakan guru yang terbaik pada saat itu. Saya melihat, saya mendengar, sehingga menginspirasi saya untuk menjadikan ini sebuah materi pengajian agar kita tergugah bagaimana kaum muslimin dekat dengan Al-Quran dan rela membacanya. Meskipun satu ayat yang dia punya itu adalah salah satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terpanggil, terketuk, ternasihati bagaimana kubur yang sepi. Kita orang mukmin dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran yang akan sungguh membuat kita semua tersapaati darinya. Jadi tuh ya, kita sudah dengar bahwa kubur itu gelap, kubur itu sepi, kubur itu sempit, kubur itu menjepit, dan dikabarkan pula di dalam kubur ada cairan yang sangat beraroma menyengat, saking busuknya menjadi siksa orang yang ada di dalam. Tidak hanya itu, di dalam kubur juga ada binatang yang dikisahkan, diceritakan. Bukan binatangnya kelinci, truwelu, ataupun kucing, bukan. Tapi binatangnya adalah binatang yang membuat kita jadi tersiksa. Dan dikabarkan pula, wahai ibu yang baik, wahai bapak yang baik, di dalam kubur ternyata ada suara yang sangat keras, adalah suara munkar dan nakir, sehingga memekakkan telinga kita ini. Sampai-sampai istri Nabi yang bernama Aisyah berkata, ya suamiku, setelah aku dikisahkan, diceritakan perkara bagaimana alam kubur, benda-benda yang ada di depanku ini jadi tidak berguna semuanya. Sepi ya banyak suasananya. Lalu Nabi kita menasihati istrinya, istriku, cintaku, sayangku, ya dengan gue tekan rumah, suamiku, cintaku, sayangku. Mesti suamimu kok kowe jadi kentir. Orang kentir itu mau ki pengajian ngerti lah. Disampaikan perkara apa? Akhirat, ya, perkara akhirat. Karena ini harus diingatkan. Lalu Nabi kita memberi penjelasan, wahai istriku, kubur itu gelapnya, kubur itu sepinya, kubur itu siksanya. Bagi orang mukmin itu hanya semacam celah yang menempel di mata yang sebentar hilang.
bagikan anak kecil yang merengek sakit kepala, "Mama, kepalaku sakit, Ma." Lalu ibunya sini nak, lalu ibunya menggendongnya dan mengusap kepalanya. Sebentar kamu akan sembuh. Masya Allah. Bersyukur kita jadi orang Islam, bersyukur kita jadi orang Muslim, karena kita sungguh akan terlindungi dan dilindungi oleh amal-amal yang kita kerjakan, asbab Allah ridho, sehingga alam-alam yang demikian hanya sebentar kita lewati saja, dan mudah-mudahan kita tidak merasakan yang demikian itu. Alhamdulillah. Kapan ini ngaji lagi jadwalnya saya tahu, kapan lagi di sini saya nggak tahu, ya toh. Tetapi hari ini saya Mahroji Gudori dan tadi saya dijemput. Biasanya saya datang sendiri karena asbab ada sesuatu di kendaraan saya, sehingga saya minta dijemput sama panitia, dan saya tadi dijemput dengan senang. Dan saya bersyukur, terima kasih bagi penjemput. Mudah-mudahan yang jemput tadi juga rezekinya ditambahi lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memfasilitasi kita semua. Termasuk ini sound system ini sangat bagus dan telinga kita mendengar dengan nyaman. Tentu ini operatornya mesti ahli dalam ahli penata suara, sehingga dengan ini kita jadi nyaman. Mudah-mudahan ini operatornya yang mengoperasionalkan tentang sound system yang hari ini kita pakai, rezekinya juga ditambahi lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang terlibat di dalam pengajian ini, Allah mengganti semua itu dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kapan lagi kita akan teruskan materi ini? Saya mohon diingatkan, kalau saya datang ke sini, Pak dulu perkara kubur, baru sampai poin berapa? Ya, 2. Kubur itu gelap dan kubur itu sepi. Satu saat kita akan berjumpa lagi, mudah-mudahan berhikmah. Mari kita akhiri dengan berdoa membaca surat At-Takwir ayatnya 8. Surat At-Takwir ayatnya 8. Dan kalau sanggup ya ini dihafal, nanti di rumah diteruskan. Pendek kok surat At-Takwir. Saya dulu ya, ditirukan jamaah semua. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Saya ulang sekali lagi, sampean mengikutinya dengan hati, dan nanti tak silahkan berdoa sendiri-sendiri. Saya akan mendoakan anak saya yang mau ujian skripsi. Nanti jangan berdoa bebas, mau berdoa apa saja ya. Saya ulang, Quran surat At-Takwir ayatnya 8, ditirukannya dengan hati, tak ada suaranya ya. Kita mulai. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana Allah atmim lana, tambahkan untuk kami wahai Allah Rabb nurana, cahayamu agar terangnya hati kami, asbab dari cahayamu wahai Allah. Kabulkan doa kami, waghfir lana, ampuni dosa kami, kedua orang tua kami, maafkan mereka semua ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau maha kuasa atas segala sesuatunya. Oleh karenanya mampukan kami ya Allah
agar tetap mampu mengerjakan apa yang Engkau perintahkan dan mampu pula meninggalkan apa yang Engkau larang. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan pikiran kami, sehatkanlah hati kami, sehatkanlah keluarga besar kami, sehatkanlah kedua orang tua kami, anak-anak kami mudahkan sekolahnya, mudahkan kuliahnya, mudahkan belajarnya. Allah, kumpulkan anak-anak kami dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang-orang yang ahli baik, dengan orang-orang yang ahli taat, dan anak kami mampu mengerjakannya. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, perdagangan kami, perniagaan kami, jual beli kami, dan amal usaha kami yang lainnya. Berkailah rezekinya. Wahai Allah Rabb, kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ulangi bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi dalam hati, dan silahkan saatnya untuk berdoa sendiri-sendiri dimulai. Tetap dalam kondisi berdoa. Ya Allah, ridho, ya Allah ridho, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ridho, ya Allah, ridho, ya Allah, ridhoilah siapapun hari ini orang-orang yang berdoa dengan hatinya itu, Allah kabulkan doanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati syawilul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi suratul Fatihah untuk Cianjur ya. Ya Allah, rahmati mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu-ibu Bapak doanya. Sahabat teman kita yang kerja keras di Cianjur juga masih terus berlanjut. Tim relawan yang sudah kita sepakati untuk bekerja di sana membantu mereka, sehingga saya membantu dengan doa membersamai mereka, dan mudah-mudahan doa kita tadi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih, matur nuwun, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.